tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena sebab manusia, riyaun itu adalah riya. Wal amalu li ajlin nas, dan adapun beramal karena manusia, syirkun itu adalah satu kesyirikan. Wal ikhlas, adapun ikhlas itu an yu'afiyakallahu minhuma, Allah membebaskan kita semua daripada dua perkara tersebut. Tidak meninggalkan perkara karena manusia, tidak melakukan perkara juga karena manusia. Alhasil tidak ada unsur-unsur manusianya, unsur-unsur makhluk, itulah yang namanya ikhlas. Tetapi kalau ada terkait dengan salah satu, maka antara syirik atau riya. Yang menghantarkan kalimat ini adalah seorang ulama yang bernama Al-Imam Fudail bin Iyad. Ini kisahnya beliau berulang-ulang kita ceritakan. Seorang mantan seorang pembegal, perampok yang bertaubat karena nama besarnya dari kejahatan yang dia lakukan. Orang pun pada takut dengan dirinya, sampai dia punya satu perasaan dengan perempuan, ingin mengintai daripada tingkah laku perempuan itu. Lalu rupanya Allah menyadarkan pribadinya justru ketika ingin bermaksiat. Ketika ingin bermaksiat, mengintai tingkah laku perempuan yang dia ingini, lalu Allah menghantarkan hidayah kepada dirinya. Nah, tidak sedikit orang-orang yang tadinya mau bermaksiat, tapi malah dia menjadi taubat di dalam kemaksiatan yang mau dia lakukan. Nah, sehingga perlu kita banyak-banyak husnudzon, prasangka baik. Karena bisa jadi orang dapat bimbingan di saat ibadah, bisa jadi. Tapi tidak jarang juga orang dapat bimbingan di saat dia mau bermaksiat. Di sanalah Allah buka pintu kasih sayangnya kepada seorang hamba. Termasuk kisahnya Imam Fudail bin Iyad. Beliau punya satu ungkapan begini, lau anna li da'watan mustajabah, seandainya saya ini diperkenankan oleh Allah satu doa yang mustajab, ma ja'altuha illa fi imamin, kecuali saya akan jadikan doa itu khusus mendoakan pemimpin saja, mendoakan presiden, mendoakan pemimpin-pemimpin masyarakat ini. Fasalahul imam salahul bilad wal ibad, karena kebaikan pemimpin itu menjadi kebaikan negara dan kebaikan rakyatnya. Tapi kejahatan pemimpin akan menjadi kesengsaraan rakyatnya dan juga negaranya. Ini ungkapan daripada Imam Fudail bin Iyad. Lau annali da'watan mustajabah, kata beliau. Kalau seandainya saya punya doa mustajabah satu kali saja, ma ja'altuha illa fi imam, maka saya akan khususkan doa itu untuk para pemimpin. Nah, jadi beliau memberikan nasihatnya terkait dengan riya, bab yang kita bahas, bahwa tarkul amal li ajlin nas riya. Kita meninggalkan beramal karena manusia, itulah yang namanya riya. Tidak puasa karena diundang oleh seseorang. Diundang, tadinya niat puasa, tapi karena diundang akhirnya dia tidak puasa. Nah, karenanya itu yang menjadikan riya. Apalagi ngomong-ngomong di tuan rumah, saya tidak jadi puasa karena memenuhi undangan sampean misalnya. Nah, itulah orang riya itu. Jadi tidak jadi puasa karena memenuhi undangan orang. Nah, ya tentunya dia berpikir, wah ini makan-makan, ini sate juga nanti. Sudah berpikir begitu, lalu dia ngomongkan niatannya dia itu pada orang, saya tidak jadi puasa karena undangan sampean. Nah, itu riya itu. Orang riya itu seperti itu. Nah, lah kalau memang dia berpuasa karena orang, nah itu syirik. Dipaksa-paksa dia berpuasa, akhirnya puasa, nah itu syirik namanya.
Maka kenapa urusan ibadah itu harus mengikuti relnya? Ada hal yang sifatnya tampaknya ibadah tapi bisa dibatalkan dengan perintah yang lain. Misal seorang istri ndak izin puasa sama suaminya. Ketika suaminya bilang jangan puasa, melanjutkan puasa apa kita batalkan puasa? Kalau puasa sunnah batalkan ya. Suaminya bilang jangan puasa, maka batalkan itu puasa. Nah, jadi ada amalan yang nilainya ibadah, tapi bisa dibatalkan dengan perintah hamba, perintah manusia. Nah, ada hal-hal yang terkait dengan urusan tersebut. Nah, sehingga kalau agama mengajarkan seperti itu, maka tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Walaupun orang yang melarang, sang suami, dia tidak tahu alasannya apa. Karena susah dia mengucapkan keinginan syahwat atau yang lainnya. Tidak bisa dia mengungkapkan. Tapi kalau agama sudah mengajarkan begitu, ya sudah. Itulah ajaran agama. Kalau dia kemudian berpuasa justru karena manusia, ya berarti syirik. Kalau meninggalkan juga karena suaminya, riya namanya. Kalau riya pasti ada tuntutan. Kemarin mau puasa gara-gara kamu begini-begini. Nah, berarti itu riya amalnya dia. Amalnya dia itu riya. Kalau sudah riya, maka kullu syai'in halikun illa wajha. Semuanya sia-sia, tidak ada nilainya sudah. Tidak bernilai sudah ya. Nauzubillah min dzalik. Maka ilmu itu sangat penting sekali untuk mengelola amalan ini supaya benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisahnya Syekh Abdul Qadir, saya juga sering-sering ceritakan kisah ini. Orang bertamu kepada Syekh Abdul Qadir, disuruh makan, tidak mau makan. Saya puasa, katanya. Sudah batali saja puasanya. Tidak, saya puasa. Sudah tak jamin pahalanya 1 hari penuh, batali katanya. Tidak, saya puasa katanya. Tak jamin 1 bulan penuh pahalanya. Tidak, saya puasa. Tak jamin 1 tahun penuh katanya. Seorang wali yang memberikan jaminan itu ya, tentu ada izin Allah juga. Kenapa demikian? Karena kalau dia sopan santun terhadap apa yang diperintahkan sang wali, lebih-lebih dia sebagai tamu sudah disuguhkan kok tidak mau makan. Seandainya dia menghormati tuan rumahnya, mau meminum atau makan makanan yang sudah dihidangkan, itu tentu pahalanya lebih besar daripada dia berpuasa karena orang, atau meninggalkan puasa karena orang juga. Nah, maka dia berpikir bahwa dia ingin menunjukkan, oh saya ini puasa karena di depannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal sudah dilarang, dan wali ini kan faham, Allah kasih ilham, gerak-gerik manusia, hati manusia kan faham begitu, tetapi dia tidak menyadari. Maka pada kisah tersebut orang ini matinya murtad, padahal ahli puasa itu ya, ahli puasa, matinya murtad. Nauzubillah min dzalik. Jadi mengelola amal ini harus dengan ilmu memang, tidak asal-asalan ya, rajin, semangat begitu, tapi tidak pakai ilmu, nah sia-sia nanti. Disinilah pentingnya ilmu. Maka pesan saya pada semuanya, melakukan amalan apapun itu harus ada ilmunya semuanya itu. Nah, baik. Maksud daripada kalimat ini, kata Al-Imam Abdullah Haddad yang menyusun Wirdul Latif yang kita baca tadi, adalah tarkul amal li ajli nasriya, ay anna syaitan, bahwa setan ini muraduhu minka butlanul amal. Setan ini menginginkan batalnya amal kita birriya awil ujub, atau bangga diri. Ketika manusia bangga diri, hilang juga amalnya. Ketika manusia riya, tidak ada nilai amalnya. Maka harus ikhlaskan betul. Tetapi kalau juga salah-salah faham tentang bab ini, lalu dia putus asa, sudah amal riya, ujub, kalian tidak usah ibadah saja sudah. Nah, lebih celaka lagi. Nah, inilah maunya setan tuh ya.
Jadi maunya setan itu bahwa butlanul amal birriya. Dia ingin membatalkan amal manusia ini dengan riya, dan pada akhirnya manusia tidak beramal sama sekali. Ini sudah beramal tapi takut-takuti dengan bab riya begini, sudah tidak jadi beramal sudah. Setan berhasil lah di sana. Ini sudah beramal ditakut-takuti dengan ujub. Semua orang bisa mungkin terkena penyakit ujub. Sudah tidak usah beramal sekalian sudah. Itu malah berhasil setan. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi bukan berarti ketika kita bahas bab ini lalu berputus asa. Susah jadi orang ikhlas, susah jadi orang yang benar-benar murni karena Allah. Ya sudah, tidak usah ibadah sekalian sudah. Setan menang sudah di sana. Setan menang di sana. Jadi kalau misalnya bab ini masih riya, tidak apa-apa, diulang-ulangi lagi. Sekarang riya, ulangi lagi sampai benar-benar itu amalan ikhlas. Mungkin jadi selama ini kita sholat, mungkin jadi nanti takbir Allahu Akbar, kita masih bingung kelimpungan kemana arahnya kita mau melakukan. Tapi kalau sadar Allahu Akbar, benar-benar sadar dia, apalagi ingat mati pas sholat mau ingat mati, langsung dia sholatnya khusyuk, Allahu Akbar, nggak lihat samping kanan kiri, nggak berperduli, sudah fokus dia. Pernah nggak sholat seperti itu? Atau sekedar yang penting duduk berdiri di shaf, kemudian Allahu Akbar, pikiran sudah melayang kemana-mana. Coba bayangkan sekali-kali pernah nggak kita benar-benar di shaf dimanapun, mau depan, belakang, tengah, kalau emang sudah ikhlas nggak ada masalah. Mau yang depan, mau yang belakang, mau yang tengah. Justru kita mencari terhindar dari riya. Kalau emang harus di belakang, di belakang. Tapi kalau emang di belakang justru riya, saya ini supaya dibilang orang yang tawadhu, akhirnya di belakang dia. Itu orang riya begitu itu. Jadi orang ikhlas itu terserah. Lagi inginnya di depan, tidak peduli sama orang. Lagi ingin di belakang, di belakang. Jadi orang ikhlas itu tidak melihat sikon dia, tapi hatinya fokus, itulah yang ikhlas. Riya itu karena itu. Memang kalau kita bicara keutamaan, bahwa seandainya orang tahu keutamaan azan, keutamaan shaf terdepan, maka dia akan cari, walaupun sampai diundi pun dia mau cari di tempat itu. Kan begitu keutamaan. Itu kan teori umumnya begitu. Tapi ketika orang sudah masuk, penataan niatnya bagaimana? Saya ini orang yang paling utama, yang paling baik, harus di depan. Maka riyalah dia gitu ya. Riyalah dia seperti itu. Tipis sekali batasan antara ikhlas sama riya itu. Tipis sekali batasan. Maka harus belajar ilmu begini ini. Kalau kita tidak belajari, amalan kita jangan-jangan sia-sia semuanya. Dirusak semuanya Na'udzubillah min dzalik. Qala Syekhul Ghazali, "Lau ansafan nas", seandainya manusia itu jernih berpikir, seandainya manusia itu sadar, berpikir yang jernih begitu, la'alimu anna aktsara ma hum fihi minal ulum wal ibadat, maka niscaya mereka akan mengetahui bahwa mayoritas, kebanyakan ibadah dan ilmu yang mereka lakukan, fadlan an a'malil ibadat, sebagai kelebihan daripada ibadah-ibadah yang sudah dilakukannya, laysa yahmiluhum 'alaiha, tidaklah akan membawa pada keutamaan itu illa mura'atun nas, kecuali karena riya saja. Ilmu sudah dia punya, ibadah sudah dilakukan, yang merusak itu adalah karena riya, karena orang tadi. Ilmunya tinggi sudah ibadahnya sudah top sudah dari kacamata lahir, tapi niatnya dia karena orang, karena fulan, habis lamanya dia. Jadi semuanya itu yang membatalkan itu adalah mura'atun nas, riya karena manusia. Jadi riya karena manusia. Maka kalau kita mau beramal tuh bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya mau melakukan ini, bantu ya Allah supaya ikhlas, kan begitu. Ya Allah saya mau membantu si fulan, mampukan supaya ikhlas. Ya Allah saya mau baca Quran, mampukan supaya ikhlas. Ya Allah saya mau sholat misalnya, mampukan biar ikhlas. Jadi niatkan seperti itu. Karena setan ini kan kuat sekali bisikannya. Tidak bisa kita kalahkan bisikan syaitan itu kecuali Allah kasih bimbingannya. Yuwaswisu fi sudurin nas ini kan
lembut sekali, tapi masuk dia. Lembut sekali tapi masuk. Seperti angin sepoi-sepoi begitu. Tiba-tiba orang tidur, seperti ceritanya monyet itu di atas pohon tuh, kena angin semilir-semilir. Tiba-tiba jatuh saja dia ke air itu. Tidak terasa tidur dia. Padahal dia bisa loncat sana loncat sini, cuman kalah sama lembutnya daripada hembusan angin. Nah, syaitan itu lebih lembut lagi dari itu. Jadi orang dia bertengger di hati kita, dibisiki pelan gitu. Jadi pelan sekali, sampai orang sudah berubah saja niatannya dia. Tadinya ikhlas, berubah niatannya dia. Nah, inilah bisikan yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Jika kana akhir zaman, apabila datang akhir zaman. Nah, sekarang ini sudah sekarang ini kita berada di zaman akhir yang dikatakan sanawat khadda'at, masa-masa yang penuh dengan tipu muslihat. Sekarang ini sudah yusaddaqu fihal kadzib wa yukadzabu fihas shadiq, kata Rasulullah. Dalam Sahih Bukhari dikatakan orang-orang pendusta dibenarkan, orang-orang benar didustakan. Ini zaman sekarang ini begini yukhawanu fihal amin, orang-orang yang amanah dipercaya dianggap berkhianat, orang-orang berkhianat dianggap dia ini terpercaya. Yang tiku fi harwaibidah, kata Nabi. Yang berbicara di sini adalah zaman akhirnya arwaibidah. Nabi ditanya, siapa arwaibidah itu ya Rasulullah? Ar-rajulut tafih yatakallamu fi amril amah. Orang-orang yang mereka ini tidak ngerti, tapi dia bicara tentang urusan-urusan yang besar gitu akhir zaman ini. Nah, sehingga fitnah lah nyebar kemana-mana maksudnya benar, tapi kan kata-katanya sudah membuat orang fitnah satu negara kan gitu oh enggak, maksudnya saya enggak seperti itu, maksudnya dia enggak begitu, tapi fitnah satu negara sudah terjadi kan gitu Nah, ini contohnya. Nah, sehingga ini gambaran akhir zaman. Nabi menggambarkan juga di sini kharajan nas ilal haji arba'atu asnaf. Orang akan keluar menaikkan ibadah haji 4 golongan. Yang pertama, salatinuhum lin nuzhah. Pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya kalau haji itu untuk nuzhah, bangga-banggaan saja Karena ngabisi jatah dulu. Kan gitu. Kalau enggak habis kan harus balik ke negara kan. Ini kalau enggak dihabisi ini eman, terus untuk apa? Pakailah jalan-jalan. Kadang umroh pun juga jalan-jalan akhir zaman akan seperti itu, akhir zaman seperti itu karena ngabisi jatah. Kan semua punya jatah semua punya jatah. Dari mungkin yang enggak ada, mungkin ketua RT tidak ada jatahnya Kalau di atasnya kan ada jatah itu sudah. Kalau di atasnya kan sudah ada jatah itu. Sampai ke presiden itu kan ada jatahnya itu. DPR pun punya jatah dia. Ada yang 1 miliar setahun, ada yang sampai 5 miliar Nah, itu harus habis itu. Nah, kalau tidak habis balik ke kas negara. Nah, kalau misalnya bingung dia bagaimana cara ngabiskan, karena orang yang biasa-biasa tidak tahu uang bagaimana ngabiskan, bingung dia ngabiskan. Tahulah diajak umroh atau diajak jalan-jalan piknik ke Mesir kemana, pakailah jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan umum tidak ada masalah. Di sini Nabi menggambarkan bahwa orang berangkat ke menaikkan ibadah haji, salatinuhum lin nuzhah. Pemimpin-pemimpinnya, pejabat-pejabatnya untuk bangga-banggaan saja. Nanti di sana di selfie gitu. Oh, saya sudah berhaji, saya sudah berumroh gitu. Nah, pulang-pulang supaya apa yang tadinya buruk-buruk ketutupi gitu Jadi begitu harapannya dia. Nah, ini gambaran Nabi begitu. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Maka yang sudah ngaji ini mari kita perbaiki niatan perbaiki niatan Kita juga jangan suudzon pada si fulan enggak. Tapi menyampaikan apa yang Nabi kabarkan akhir zaman akan seperti itu. Nah, jangan suudzon pada pribadi-pribadi. Nah, karena suudzon juga salah juga, keliru juga kita suudzon pribadi-pribadi. Nah, wa aghniyahum lit tijarah, orang-orang kayanya untuk berdagang.
beli barang ke sana nanti bawa pulang. Jadi untuk berdagang atau bawa barang ke sana nanti untuk diperjualbelikan. Nah, jadi niatnya begitu sudah. Mungkin kalau kita sih punya produk-produk biasa nggak laku, cuman kalau pedagang-pedagang besar itu yang bermodal itu kan besar sekali apa namanya keberuntungannya. Orang jutaan orang kumpul di sana. Nah, jadi perputaran sangat cepat sekali di sana itu. Nah, sehingga kalau para agnianya untuk berdagang sudah. Kalau para agnianya. Wa fuqara'uhum lil mas'alah, orang-orang fakirnya untuk minta-minta. Nah, banyak peminta-minta sana, jangan salah ya. Kalau di Indonesia peminta-mintanya kan di lampu merah, masih mending. Kalau ini di masjid-masjid dia minta. Di pinggir-pinggir masjid begitu ya, minta-minta. Ya enggak apa-apa sih kalau kita punya kasih. Cuman gambaran Nabi menggambarkan seperti itu. Bukan lagi peminta-minta, pencuri juga banyak ya. Kayak orang putus-putus tangannya itu kan banyak dipotong tangannya itu. Sudah potong masih ya, kalau sudah potong minta, dia tidak bisa mencuri, bagaimana caranya? Banyaklah yang putus tangannya di sana itu. Nah, wa qurra'uhum lis-sum'ah, para pembaca Quran ini untuk sum'ah. Sum'ah itu supaya didengarkan. Tidak apa-apa orang apa namanya musabaqah tilawatil Quran, perlombaan, tidak apa-apa ya. Cuman menata niat itu penting. Nah, kalau untuk anak-anak sebagai semangat, tidak apa-apa, boleh. Untuk semangat biar kuat kencang belajar. Tapi kalau sudah usia tertentu musabaqah, nanti menang-menangan dia. Menang-menangan ya. Nah, maka sangat rentan juga dengan amalan itu nanti sia-sia. Tapi Nabi gambarkan seperti itu sudah. Qurra'uhum lis-sum'ah, mereka para pembaca Qur'annya hanya untuk supaya didengarkan sama orang, dikenal, oh fulan bin fulan begini, fulan bin fulan, hanya untuk itu saja. Nah, ini nasihat Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya terkait dengan bagaimana bahayanya sifat riya itu. Kalau sudah kita pelajari, jadi kayaknya kita ini tidak bisa benar-benar terbebas daripada penyakit ini ya. Untuk beramal nih kayaknya susah kita untuk sampai. Tapi mohonlah kepada Allah, kan sudah diajarkan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada amalan sekiranya menyekutukan, dan aku meminta ampun kepadamu daripada amalan yang kami tidak tahu bahwa itu adalah kesalahan atau kesyirikan. Nah, kan begitu diajarkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan keikhlasan dalam beramal, sehingga benar-benar amal-amal kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan karena tendensi siapapun, sehingga inilah yang menghantarkan nantinya pada surganya Allah. Al-Fatihah.